Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi emas bersama saya Rudi Kurniawan, Your Gold Idea. Beberapa hari terakhir ini, sejak Rabu tanggal 11 November 2020, harga emas yang awalnya Rp942.000 per gram turun menjadi Rp907.000 per gram. Turun sebesar Rp35.000 hanya dalam 2 hari. Efeknya, banyak berita dan postingan di media sosial yang cukup hiperbolis, yang mengatakan harga emas turun, harga emas anjlok, bahkan ada yang mengatakan harga emas terjun bebas. Ya, hal ini tentunya sedikit banyak membuat kepanikan di kalangan investor emas. Video ini saya buat sebagai pandangan sisi lain dalam menyikapi fenomena tersebut. Meskipun saya yakin orang-orang yang sudah lama berinvestasi emas tidak akan terpengaruh dengan pergerakan harga emas dalam jangka pendek. Betul, harga emas turun 3,7% dalam 2 hari. Tetapi tidak sedramatis apa yang menjadi berita ataupun postingan orang-orang yang tidak suka dengan emas. Pada video kali ini, saya hanya akan mengungkap data dan fakta saja. Kesimpulan, komentar, dan rekomendasi sikap saya serahkan kepada Anda. Dari data yang saya miliki, harga emas awal Januari 2020 sebesar Rp717.000 per gram. Dan sepanjang 11 bulan ini, harga emas pernah mencapai puncaknya pada tanggal 8, 9, dan 10 Agustus. Yaitu harga emas sempat menyentuh di angka Rp1.005.000 per gram. Seminggu terakhir ini, mulai dari 10 November 2020, harga emas tercatat Rp942.000 per gram. Kemudian pada tanggal 11 November, tercatat turun menjadi Rp924.000 per gram. Dan pada tanggal 13 November, tercatat turun lagi menjadi Rp907.000 per gram. Nah, sejak tanggal 11 November itulah muncul berita tentang anjloknya harga emas. Dari data-data tersebut, apabila kita bandingkan, harga emas awal Januari 2020 sebesar Rp717.000 per gram. Harga emas 13 November 2020 yang katanya anjlok sebesar Rp907.000 per gram, maka ternyata dalam 11 bulan harga emas masih meningkat sebesar 27%. Pertanyaannya, investasi apa yang dalam 11 bulan tumbuh sebesar 27%? Sebagai perbandingan, maka mari kita bandingkan dengan jenis investasi yang lain. Saham misalkan. Indeks harga saham gabungan selama tahun 2020 ternyata masih minus 13%. Data menunjukkan indeks harga saham gabungan awal Januari sebesar 6.284. Indeks harga saham gabungan 13 November 2020 masih di angka 5.442. Bagaimana kalau kita bandingkan lagi dengan obligasi, deposito, atau tabungan uang di bank? Nah, saya rasa Anda semua pasti tahu angka-angkanya. Kembali saya ingatkan bahwa investasi emas bukan untuk jangka pendek. Dan posisikan investasi emas Anda sebagai alternatif penyimpanan aset yang aman dari gerusan inflasi dan penurunan daya beli. Dengan pencatatan digital dan bantuan aplikasi, investasi emas Anda sekarang menjadi semakin liquid karena mudah sekali dijadikan uang tunai secara real time. Oh ya, perlu saya informasikan bahwa data harga emas yang saya pakai adalah data harga emas tabungan emas Pegadaian. Mengapa saya menggunakan data tersebut? Karena data tersebut terbit setiap hari sehingga kita bisa menjadikan acuan. Dan data harga emas tabungan emas merupakan harga yang efisien untuk investasi karena belum termasuk ongkos cetak.
Terakhir saya ingin mengingatkan, sudah punya emas belum? Salam investasi emas, Rudi Kurniawan, Your Gold Idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.